Cara cepat belajar bahasa Mandarin. Bahasa asing mana yang sedang Anda minati sekarang dan Anda ingin mendalaminya? Belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, atau yang lainnya. Menguasai salah satu bahasa asing akan membuat Anda lebih mudah mendapatkan suatu pekerjaan. Tidak dapat disangkal, mempelajari bahasa asing bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti hal yang susah juga. Jika Anda memang mempunyai niat yang besar dan Anda memang sangat berminat dengan belajar bahasa asing, kembangkanlah minat Anda dan jangan pernah menyerah. Karena adanya minat sesusah apapun rintangan yang ada, Anda akan tetap didorong untuk mempelajarinya. Bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa yang paling terkenal di dunia dan banyak diminati masyarakat umum. Di era globalisasi sekarang ini, semakin banyak orang Indonesia yang berkeinginan belajar bahasa Mandarin dan mendalaminya, dan Anda salah satunya, bukan? Sehingga akan sangat bermanfaat apabila Anda mulai belajar bahasa Mandarin dari sekarang. Cara belajar bahasa Mandarin bagi pemula. Berikut cara-cara belajar bahasa Mandarin bagi Anda yang masih pemula. Yang pertama, jangan pernah menyerah untuk belajar bahasa Mandarin. Sebuah tekad yang kuat adalah langkah awal yang sangat penting untuk belajar segala sesuatu, termasuk belajar bahasa Mandarin. Karena dengan begitulah segala hal baru akan dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Kebanyakan orang mudah menyerah di awal ketika mulai melihat huruf Mandarin yang memang sama sekali bukan huruf Latin, seperti huruf bahasa Indonesia atau Inggris yang dapat dilafalkan dengan mudah. Tidak ada cara lain dalam belajar bahasa Mandarin. Kita memang harus belajar menghafalkan huruf Mandarin. Diikuti latihan menulis yang benar, akan tetapi begitu ketika kita sudah bisa menghafalkan beberapa huruf dasar beserta artinya, maka proses pembelajaran untuk kedepannya akan terasa lebih mudah dan ringan. Oleh sebab itu, terus giatlah berlatih dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah menyerah. Yang kedua, jangan pernah merasa bosan melatih nada pelafalan dalam belajar bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin terdapat 4 nada pelafalan, yaitu nada pertama diucapkan dengan nada tinggi dan panjang. Nada kedua diucapkan dengan nada sedang dan menaik. Nada ketiga diucapkan dengan nada sedikit menurun kemudian naik. Dan nada keempat diucapkan dengan nada menurun, rendah dan singkat. Sebetulnya ada satu nada terakhir lagi, yaitu nada kelima, netral, tetapi umumnya hanya memakai nada pertama hingga keempat. Setiap nada mempunyai arti masing-masing, sehingga apabila Anda mengucapkan nada yang salah, maka artinya pun akan berbeda dan akan membuat bingung lawan bicara Anda. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk terus melatih nada pelafalan bahasa Mandarin Anda. Bahasa Mandarin Anda hingga Anda benar-benar menguasainya. Belajar segala hal memerlukan usaha yang besar, termasuk belajar bahasa Mandarin bagi para pemula. Yang ketiga, sering-seringlah melatih mendengarkan percakapan bahasa Mandarin. Anda dapat belajar bahasa Mandarin dengan mendengarkan berbagai percakapan bahasa Mandarin dari berbagai sumber yang benar. Baik itu dari film, lagu Mandarin, rekaman audio, bahkan secara langsung dari orang yang berbahasa Mandarin. Dengan begitu, pendengaran kita akan menjadi terbiasa mendengarkan bahasa Mandarin, bahkan berkemungkinan besar kita akan dapat dengan mudah bisa mengikuti percakapannya. Untuk itu, sesering mungkinlah melatih mendengarkan percakapan dalam bahasa Mandarin. Yang keempat, perbanyaklah latihan menulis huruf Mandarin. Belajar bahasa Mandarin walaupun huruf Mandarin itu sulit untuk ditulis, tetapi tetap saja harus sering melatih menulisnya. Semakin banyak kita melatih menulis,
semakin mudah bagi kita untuk mengingat hurufnya secara otomatis di era komputerisasi ini. Sebagian besar orang menggunakan komputer untuk mengetik huruf Mandarin, sehingga banyak orang yang tidak bisa menulis huruf Mandarin dengan tangannya sendiri. Pandai menulis huruf Mandarin tentunya akan memberikan manfaat lebih bagi Anda. Untuk itu, jangan malas untuk latihan menulis waktu Anda belajar bahasa Mandarin. Yang kelima, hafalkanlah dan latihlah pemakaian susunan pola kalimat bahasa Mandarin. Latihlah penggunaan susunan pola kalimat dalam percakapan bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin tidak dikenal istilah tenses, seperti dalam bahasa Inggris. Susunan pola kalimatnya tidaklah sesulit bahasa Inggris dan dapat dikatakan sebagian besar susunan pola kalimat bahasa Mandarin itu hampir tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Sehingga akan sangat memudahkan Anda mempelajarinya. Teruslah berusaha dan berlatih dalam belajar bahasa Mandarin serta jangan pernah putus asa. Sekian dari saya, cara belajar bahasa Mandarin bagi pemula.